berdiri, kita mau buka hati kita. Haleluya. Kita mau berdoa. Doa untuk hati kita. Engkau berikan kesehatan, Engkau cukupkan apa yang jadi kebutuhannya. Dimanapun mereka melayani, biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu juga dengan kami ya Tuhan. Pagi hari ini yang melayani juga Tuhan, Engkau tolong Tuhan, satukan kami di dalam kasih-Mu. Biarlah di antara kami ada satu kesatuan. Di dalam kami mau melayani Engkau Tuhan. Biarlah kami menjadi berkat bagi semua orang. Begitu juga kami yang melayani diberkati dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan saudara-saudara kami mungkin masih ada di perjalanan Tuhan. Hibahkan mereka dengan Tuhan agar mereka dapat beribadah bersama-sama di tempat ini untuk memuji menyembah Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga terima kasih pada Engkau. Kalau kami ini Tuhan sudah diberkati dari pagi hingga sore nanti Tuhan. Kami merasa sukacita di dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya ini Tuhan, dari awal akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya jemput bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Ku selalu. Haleluya. Percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan melindungi. Karena Dia tidak akan gentar menghadapi segala musuh. Diri kananku ada Tuhan, dan pilihku ada Tuhan. Untuk menerima sabdanya, saya jemput bangkit berdiri. Kita angkat suatu pujian. Aku datang, ku bersyukur. Haleluya Yesus. Glory. Biar kiranya kami dapat menikmati dan merasakan benar-benar firman-Mu berkuasa di dalam kehidupan kami. Firman-Mu di atas segala-galanya,
Karena firman-Mu kami ada di tempat ini untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga, kembali berbicara bagi kami semua, dan urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kebenaran firman Allah yang disampaikan benar-benar bersumber dari Tuhan, dan menjangkau kami semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa. Segala gangguan kuasa setan, roh-roh jahat, penguasa di udara, kami tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan firman Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kelemahan kami. Kami berdoa mengucap syukur dan sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah Kepala Gereja kita. Kembali kita pada saat ini boleh beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan saya percaya bahwa apa yang kita lakukan pada kesempatan ini mendapat atau menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau kita kembali diberikan waktu untuk beribadah, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya percaya bahwa karena Tuhan baik, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang kemanusiaan Yesus Kristus, dan kesempatan ini pun saudara kita akan masih tetap akan belajar tentang kemanusiaan Yesus Kristus. Sebab ini adalah merupakan satu dasar yang kuat, dasar yang kokoh, dasar buat kita sebagai orang yang percaya, supaya kita bisa mengenal Tuhan dan bisa bertumbuh di dalam Dia. Sebab kalau seandainya kita tidak mengenal Yesus, baik sebagai manusia yang pernah lahir di dalam dunia ini ataupun sebagai Allah, ya 100%. Nah, untuk itu saudara-saudara, kembali kita akan membaca dulu di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-14. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, ini adalah merupakan satu hal yang penting yang saya katakan pada minggu yang lalu, bahwa Yesus hanya satu-satunya lahir dari seorang perempuan Maria yang dikandung dari Roh Kudus. Itu hanya satu-satunya, tidak ada duanya. Itulah sebabnya di dalam ayat ini ditekankan bahwa kemuliaannya yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Kemuliaan yang diberikan kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ini kita perlu menanamkan di dalam hati kita bahwa Yesus itu tidak ada duanya. Itulah sebabnya saya singgung kalau seandainya ada ayat mengatakan juga, kalau ada orang yang mengatakan, oh Yesus ada di sana, jangan percaya. Yesus ada di balik tembok.
di balik kaca. Yesus ada di tempat mana tidak percaya, tidak usah percaya. Sebab hanya satu-satunya dikatakan oleh firman Allah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, bahwa kita di dalam ayatnya yang ke-12, kalau kita melihat di sana, kita yang percaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dalam nama siapa? Nama Yesus. Nah, untuk jalan menuju ke sorga pun hanya melalui jalan Yesus. Percaya kepada Yesus, tidak ada nama lain. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam hati kita untuk benar-benar percaya kepada Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-14 tadi dikatakan tentang kebenaran, ya. Tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu di dalam ayatnya yang ke-12, saudara-saudara, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi saya selalu katakan bahwa percaya di sini bukan hanya percaya biasa, tetapi percaya yang melakukan kebenaran. Yang tadi di dalam ayat yang ke-14, di dalam ayat yang ke-12 ini dikatakan percaya dalam namanya, nama Yesus yang penuh dengan kebenaran. Itulah sebabnya kita sebagai orang yang percaya diinginkan, diajar supaya kita melakukan kebenaran yang sudah diterapkan, yang sudah ditinggalkan, yang sudah diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi sesuatu yang sangat penting supaya saudara-saudara kita dapat merasakan apakah saya ini mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Dan kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, karena dia dikatakan dia adalah penuh dengan kebenaran, kebenarannya itu adalah merupakan satu yang penting yang perlu kita pelajari dan kita jalankan. Nah, kita akan melihat sebentar saudara-saudara bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Allah, kita harus bertumbuh. Rasul Petrus, dia adalah seorang yang vokal di antara murid-murid Yesus yang 12 orang ini. Rasul Petrus adalah seorang rasul yang cukup vokal. Ya, dia berani untuk berbicara ya tentang apa saja. Nah, Rasul Petrus ini adalah seorang yang saking beraninya, saudara-saudara, tentu dia dekat dengan Yesus, sehingga dia dapat memperhatikan pada waktu bersama-sama dengan Yesus dalam kemanusiaan Yesus. Rasul Petrus dia memperhatikan apa-apa saja yang ditinggalkan, yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sehingga Rasul Petrus dengan ilhaman roh dia dapat menulis di dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama. Kalau kita mulai membaca ayatnya yang ketiga, 2 Petrus 1 ayatnya yang ketiga, kita mulai membaca di sana. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi saya katakan tadi kita harus mengenal Yesus dengan dekat. Dan Rasul Petrus ini dia sangat dekat
dengan Yesus, sehingga dia dapat perhatikan Yesus pada waktu menyembuhkan orang, apa yang dikatakan oleh Yesus, imanmu telah menyelamatkan engkau, dan lain sebagainya. Hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ayatnya yang keempat, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita dapat memperhatikan di sini bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang yang masuk di dalam kodrat ilahi, percaya kepada Allah, melakukan kehendak Allah, dengan orang yang menuruti hawa nafsu. Kalau kita ditarik dan diinginkan oleh Yesus supaya kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, saudara-saudara, kita melihat arti dari kodrat ini di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Saya copy di sini. Jadi kodrat itu mempunyai arti kekuasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum. Yang ketiga, sifat asli. Jadi ini yang diinginkan oleh Allah, kita mendapat bagian dalam kodrat ilahi, kekuasaan ilahi, kekuasaan Allah. Amin, saudara. Kita mendapatkan hukum yang dari Allah, peraturan-peraturan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga, sifat asli. Kita tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah sesuai dengan gambarnya. Sifat asli. Jadi ini yang ingin diterapkan oleh Allah, oleh Yesus kepada orang yang percaya kepadanya. Dan ini yang penting untuk bisa kita lakukan, saudara-saudara. Ini penting untuk bisa kita kerjakan. Kita mendapatkan kekuasaan, kita mendapatkan hukum, dan kita mendapatkan sifat aslinya Allah. Kodrat ilahi. Nah, untuk itu saudara-saudara, ada, katakanlah itu sebagai satu nasihat, apa yang perlu kita kerjakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah menerima kodrat ilahi ini. Ayatnya yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Saya sudah pernah menjelaskan akan ayat-ayat ini, tetapi kita perhatikan kembali, saudara-saudara. Karena kita sudah menerima kodrat ilahi, sudah menerima kekuasaan dari ilahi, sudah menerima hukum dari Allah, dan sifat Allah pun Dia taruhkan kepada kita. Makanya dikatakan justru karena itu harus ditambahkan dari iman kepada kebajikan. Kalau kita belajar tentang iman, saudara-saudara, maka yang paling menonjol, yang kemudian menjadi bapak orang yang percaya, bapak orang yang beriman adalah Abraham. Setiap langkah yang dijalankan oleh Abraham, dia menjalankan perintah Tuhan, dan itulah disebut bahwa Abraham orang yang beriman. Karena ketika dia mendengarkan berita
Apa yang disampaikan oleh Allah kepada Abraham, pergi ke satu tempat. Dia tidak tahu tempat di mana akan dia tuju, tetapi dia mendengarkan, lalu dia berjalan. Itu langkah iman. Dan dari iman, saudara-saudara, dikatakan tambahkan lagi. Kita sudah punya iman, puji Tuhan. Kalau kita sudah punya iman, harus ada pertumbuhan, harus ada yang perlu ditambahkan, ditingkatkan lagi, saudara-saudara, yaitu kebajikan. Segala sesuatu yang dijalankan oleh Abraham, kalau itu dari Tuhan, pasti itu baik. Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Apa yang dikatakan di sana? Yakobus 1 ayat yang ke-17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala sesuatu yang baik itu pasti dari Allah, itu pasti dari atas. Itulah sebabnya, saudara-saudara, Abraham dia menjalankan perintah Allah yang baik ini, dan dia disebut orang yang percaya, orang yang beriman. Jadi kita harus tambahkan, kita sudah beriman, saudara-saudara, tetapi harus ada perbuatan baik yang harus kita jalankan. Sebab Yakobus juga katakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan apa? Perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik dari mana? Perbuatan yang baik dari Allah. Sebab banyak orang juga kelihatan berbuat baik, tetapi itu dari manusia. Tetapi kalau kita orang yang percaya kepada Tuhan melakukan perbuatan baik berdasarkan kebenaran firman Allah, itu pasti dari Allah. Jadi harus ada peningkatan. Dari iman kita harus berbuat baik. Kita kembali ke 2 Petrus pasalnya yang pertama, tadi ayatnya yang ke-5. Iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita bersyukur kita sudah berbuat baik, tetapi itu juga harus perlu pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan firman Allah. Bukan pengetahuan dari dunia ini, saudara-saudara. Karena kalau pengetahuan dari dunia ini itu bisa salah. Dan berbicara tentang pengetahuan, saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, kita perlu berhati-hati. Karena bisa saja kelihatan itu kebenaran, tetapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Sekarang kita bebas bersyukur kepada Tuhan dengan teknologi yang ada, YouTube. Banyak orang yang berkhotbah di sana, memberitakan kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui fasilitas ini pun, saya percaya banyak orang yang diselamatkan. Namun kita perlu hati-hati juga, karena seringkali karena kepentingan pribadi, kepentingan materi, sulit untuk menerima berita yang benar. Ciptakanlah sesuatu yang fantastik kedengarannya. Saudara-saudara, kenapa pengetahuan kebenaran firman Allah ini penting? Karena di akhir zaman ini akan muncul nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu artinya
Mereka kelihatan memberitakan kebenaran, tetapi palsu. Ada motivasi di balik itu. Dan ini penting untuk menjadi pengetahuan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Hosea pasalnya yang keempat ayatnya yang keenam, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Di dalam terjemahan yang lama dikatakan umatku dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Dibinasakan karena tidak berpengetahuan. Banyak orang yang kelihatan punya pengetahuan, tetapi bukan berdasarkan kebenaran firman Allah. Kenapa dibinasakan, saudara-saudara? Alasannya kemudian dikatakan di dalam kata-kata selanjutnya, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Bukan karena Allah, saudara-saudara, tetapi dikatakan bahwa karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Tidak mau mengenal Yesus secara pribadi, tidak mau menjalankan atau mengenal pengetahuan yang benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga dikatakan oleh firman Allah bahwa karena pertama sudah menolak dia, maka dia juga akan menolak orang itu. Lalu dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Banyak saudara-saudara yang melupakan pengajaran Allah yang sebenarnya sudah Tuhan berikan, yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan, yang sebenarnya Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-hamba Tuhan, melalui kebenaran firman Allah yang banyak kita belajar. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Banyak orang yang melupakan. Ada juga yang pura-pura lupa. Itulah sebabnya, saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan Roh kebenaran, Roh Kudus akan mengingatkan. Nah, ini kenapa, saudara-saudara? Karena tidak punya pengetahuan yang benar, menganggap roh itu hanya sesuatu yang biasa saja, tidak mau berusaha untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana orang yang dituntun atau orang yang memiliki atau orang yang menjalankan buah-buah roh, dan perbandingannya dengan apa yang dilakukan kalau mengikuti daging. Nah, kalau seandainya ini kita perhatikan baik-baik, saudara-saudara, pengetahuan dari kebenaran firman Allah ini tidak perlu terjadi. Sebab kenapa? Roh di dalam kehidupan kita itu yang akan mengingatkan. Jadi bukan melupakan di sini. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, lupa. Atau seringkali yang saya katakan tadi, pura-pura lupa, padahal sudah tahu kan? Maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Jadi bukan saja orang yang mendengarkan lalu melupakan, tetapi sampai kepada anak-anaknya. Dijauhkan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan sampai mau lupakan. Kenapa? Karena ini Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah ajarkan, Tuhan sudah ingatkan, Tuhan sudah beritahukan, tetapi dilupakan. Dan itu bukan hanya menyebabkan diri orang itu yang dilupakan Tuhan, tetapi sampai kepada keturunannya dijauhkan Tuhan. Ada haleluya, saudara.
mau keturunan kita berhasil, mau keturunan kita sukses, ingat akan kebenaran firman Allah dan lakukan firman Allah. Jangan sekali-kali kita lupakan. Saya berulang-ulang kali katakan, kalau itu kebenaran Dia inginkan supaya kita lakukan, lakukan saja. Amin. Sebab ketika kita melakukan, saudara, maka itu menjadi peningkatan, pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Saya singgung tadi tentang YouTube, karena terlalu banyak di situ, saudara. Kenapa kita perlu pengetahuan dari firman Allah? Di YouTube, saudara, banyak yang menyampaikan sesuatu. Ada yang katanya mimpi, ada yang penglihatan. Lalu yang saya sebenarnya saya tidak dapatkan di dalam Alkitab menentukan tahun. Nanti tahun ini akan terjadi ini. Hati-hati saudara. Saya tidak tahu apakah saya salah membaca Alkitab. Pada waktu Yesus pun Dia katakan bahwa nanti satu saat Yerusalem akan diporak-porandakan dan satu batu pun tidak akan terletak di atas batu yang lain. Tetapi Dia tidak tentukan kapan. Nah, Yesus pun saudara sebagai manusia, pada waktu itu kan, pada waktu Dia ke Yerusalem, orang-orang di sana mereka tidak mau terima Yesus. Lalu Yesus berkata, satu saat Yerusalem termasuk bait Allah akan diratakan dengan tanah. Dia tidak katakan nanti tahun 70. Enggak, saudara-saudara. Tetapi kemudian memang tahun 70. Dia tidak berkata nanti tahun 70, enggak. Dia katakan nanti saat ada saatnya. Dan tahun 70 Jenderal Titus dia meratakan bait Allah dan Yerusalem. Jadi saudara-saudara, kita percaya nubuat. Nanti minggu depan mungkin saya akan singgung tentang hal ini. Tetapi kita bernubuat pun harus berdasarkan kebenaran firman Allah. Amin. Pengetahuan kebenaran firman Allah. Terlalu banyak yang di YouTube, saudara-saudara, mungkin masih banyak lagi. Baru berapa saya lihat, waduh, ngeri. Saya kemarin, tapi dari situ juga saya mulai belajar firman Allah lagi. Maksudnya mendalami apa ini dari kebenaran, pengetahuan dari firman Allah atau bukan. Nah, kita harus hati-hati, saudara-saudara. Itulah sebabnya sangat penting pengetahuan firman Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Makanya saudara, dari kebaikan yang kita buat, kita perlu ada peningkatan pengetahuan. Semuanya kan kelihatan baik, saudara. Tetapi itu apakah berdasarkan pengetahuan firman Allah atau bukan? Itu perlu pendalaman, perlu pengertian untuk kita memahami kebenaran firman Allah. Kembali ke 2 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 sekarang. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Nah ini saudara-saudara, banyak orang yang tidak bisa lagi menguasai diri sekarang. Ceplos-ceplos, cepat-cepat ngomong tanpa mendasari apakah itu adalah kebenaran atau tidak. Nah, seperti saya katakan tadi, saudara-saudara. Dan ini penting dalam kehidupan kita, penguasaan diri. Karena penguasaan diri ini akan membawa kita untuk mengetahui apakah ini dari Tuhan atau tidak.
Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita bisa menguasai diri, saudara-saudara, itu akan membawa kepada kita untuk bisa menyesuaikan kebenaran firman Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa untuk perlu kita pahami dan perlu penguasaan diri dari kita, supaya benar-benar apa yang kita lakukan, apa yang kita jalankan itu berdasarkan kebenaran firman Allah. Kan banyak karena tidak bisa menguasai diri, dengar dari sana, oh langsung semuanya dianggap benar. Ada kan saudara-saudara? Tapi di sini tidak ada untuk sekarang ini. Kalau sudah di luar, tidak tahu dia saudara ya. Ada haleluya, amin. Perlu pengetahuan, kita mendapatkan pengetahuan, perlu penguasaan diri. Ya. Lalu dari penguasaan diri kepada ketekunan. Ketekunan, jadi tekun saudara-saudara, rajin. Rajin berdoa, rajin beribadah, karena sudah bisa menguasai diri. Kan orang yang bisa menguasai diri, maka dia akan tenang untuk berdoa, untuk beribadah. Kalau orang yang kerasa krusuk, saudara-saudara, tidak bisa menguasai diri, kayaknya susah. Coba saudara-saudara lagi emosi-emosi, karena tidak bisa menguasai diri, coba saudara mau berdoa, bisa nggak saudara? Bisa nggak? Halo? Bisa nggak? Saudara lagi marah-marah, bisa nggak mau berdoa saudara-saudara? Beribadah pun saudara-saudara mungkin merasa tidak nyaman, tapi di sini semua bisa menguasai diri, amin. Sehingga kita rajin, ya, kita tekun, rajin kita. Lalu dan kepada ketekunan kesalehan. Saudara-saudara, kalau kita jelaskan ini kata demi kata, ini sangat banyak sekali, luas sekali. Nanti kita ambil contoh ini, contoh itu panjang sekali. Tetapi saya kira saudara-saudara sudah mempunyai pengetahuan, ya, dari hal kalau kita misalnya berkata dari ketekunan kepada ketekunan kesalehan, kita sudah tahu dan kita ingat siapa kira-kira di tokoh-tokoh di Alkitab, ya. Jadi tekun, taat, ya. Lalu kemudian kesalehan, orang jujur, amin. Kita menjadi orang yang, jadi semuanya ada peningkatan. Menjadi orang yang jujur. Lalu kemudian ayatnya yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Kasih akan saudara-saudara. Kita sudah saleh, sudah jujur. Kita harus seimbangkan juga dengan kita harus mengasihi saudara-saudara kita. Saudara-saudara di sini mungkin bisa berbicara dari satu kelompok, misalnya seperti kita jemaat GPDI Pada Mulia. Antara saudara dan saudara kita, antara jemaat yang kita jadikan sebagai saudara, kita harus saling mengasihi. Tidak boleh tidak, harus. Antara keluarga, orang tua dan anak, suami dan istri, harus ada dasar ini, mengasihi. Lalu yang kemudian, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang.
Nah, ini lebih luas lagi, saudara-saudara. Semua orang, semua yang ada di muka bumi ini. Makanya saudara-saudara, saya dalam doa saya minta Tuhan selamatkan semua manusia yang ada di muka bumi ini. Dalam bentuk kasih saya kepada semua orang yang ada di dalam dunia ini. Sehingga saudara-saudara, kalau kita melakukan hal ini, saudara-saudara, maka kita tidak ada musuh. Karena firman Allah katakan bahwa musuh pun kita harus doakan, kita harus kasihi mereka. Amin. Tapi di sini kan nggak ada ya, nggak ada musuh di luar. Musuh dalam selimut mungkin ada. Tapi di sini nggak ada. Amin, saudara-saudara. Ada haleluya, saudara. Dan ini penting, sebab kalau ini semua kita sudah jalankan, coba kita lanjut ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, tadi kan dikatakan tambahkan atau tingkatkan. Jadi kalau semua itu sudah berlimpah-limpah, iman kita berlimpah, kebaikan kita berlimpah, pengetahuan kita berlimpah, kesalehan kita berlimpah, ketaatan kita berlimpah, kasih kita berlimpah. Dikatakan di dalam ayat ini berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Itu semua akan membawa kita. Jadi enggak kalau kita sudah melakukan lalu kemudian enggak ada dampaknya. Ada dampaknya, saudara-saudara. Kalau semua itu dilakukan dengan berlimpah-limpah, dikatakan maka kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Ini yang paling utama dan terutama. Sebab kita mau supaya kita mengenal Yesus. Kita belajar tentang kemanusiaan Yesus. Dan para rasul, khususnya Rasul Petrus di sini membuktikan bahwa ketika dia menjalankan semuanya yang dia contohin kepada Yesus, tentu Rasul Paulus juga dia merasa ada peningkatan. Dia merasakan ada sesuatu yang terjadi, ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya ketika dia menjalankan akan semuanya itu. Dan bukan hanya ini saja, saudara-saudara, ayatnya yang ke-9. Ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, saudara-saudara, kalau kita tidak melakukan hal ini. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Menjadi buta dan picik. Saya sudah pernah katakan, kalau orang buta, mana bisa dia lari, saudara-saudara. Dia berjalan saja, maaf kata, harus pakai tongkat. Dan pelan sekali. Nah, tadi kan dikatakan menjadi giat, dipacu. Nah, kalau ini tidak ada di dalam kehidupan orang yang percaya, saudara-saudara, dikatakan menjadi buta dan picik, sempit, tidak luas dalam pemikiran, dalam cara pandang. Oh, begini-begini aja, ya memang sudah begini, ya udah, begini-begini aja lah. Bekerja, masa saudara mau penghasilan saudara dalam pekerjaan saudara dari mulai kerja 1 juta, sudah 10 tahun masih tetap 1 juta, saudara loncat-loncat lagi. Puji Tuhan, haleluya, 1 juta, terus 1 juta. Mana ada yang seperti itu, saudara-saudara? Tidak ada pandangan, tidak ada peningkatan. Saya kira ini penting, saudara-saudara, dalam kehidupan perjalanan kita. Pekerjaan kita mau supaya ada peningkatan, amin. Usaha kita mau ada peningkatan, ada tambah, ada nilai tambah di sana, saudara-saudara. Tetapi yang Tuhan inginkan terlebih dahulu adalah
perkara rohani. Tambahkan dulu perkara rohani. Seringkali kita dasarkan perjalanan kita perkara jasmani dulu baru rohani. Terbalik. Rohani dulu, haleluya. Amin, saudara. Sehingga kita dibukakan. Tadinya mentok mungkin pikiran kita begini-begini aja. Tetapi ketika kita menjalankan yang tadi, kita dibukakan. Pandangan kita tidak picik, tidak sempit, tetapi luas. Ada kemajuan, ada peningkatan. Ada haleluya, saudara. Dan itu menjadi kerinduan kita bersama. Iman kita mau supaya bertumbuh. Keyakinan kita, percaya kita mau supaya kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Masa maunya saudara-saudara mulai dari saudara percaya begitu aja? Atau ditakutkan bukannya maju bukannya naik tapi mundur. Nah, ini perlu hati-hati ya. Makanya saudara-saudara kita perlu yang tadi di dalam ayat yang ke-8, pengenalan kita kepada Kristus itu penting sekali. Itu penting sekali. Sebab kalau tidak ini yang akan terjadi. Tapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Berbicara dari sebelum percaya kepada Tuhan dan setelah percaya kepada Tuhan, harus ada perbedaan. Amin. Ada haleluya, saudara. Ayatnya yang ke-10. Nah, ini yang saya katakan tadi bahwa ada hal-hal yang nanti kita akan temukan, sesuatu yang luar biasa. Karena itu saudara-saudara, berusaha sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Amin. Untung enggak saudara kalau kita melakukan itu? Tidak ada alasan orang untuk membuat kita tersandung. Haleluya. Tidak ada alasan orang untuk mencibir kita, menjerumuskan kita, ngomongin kita, nggak ada. Sebab kita sudah belajar tadi, ada peningkatan, ada yang ditambahkan. Dan kalau itu semua sempurna, bahkan melimpah-limpah, dikatakan oleh firman Allah, itu akan membuat kita lebih giat. Dan dikatakan di dalam ayat ini, sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kenapa sih kita tersandung, saudara? Diomongin orang, seringkali kita merasa bahwa ada aja masalah. Coba kita kembali mengoreksi. Jangan-jangan kita lupa tadi kan dari hal kebenaran. Nah, kita bangkit lagi, saudara-saudara. Bangun lagi, mungkin dari tidur kita, dari iman yang tidur, kita bangunkan lagi. Ayatnya yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Ini yang paling penting, yang kita semua sementara kejar. Tetapi harus ada perbuatan yang tadi, harus ada peningkatan. Tidak boleh tidak, saudara. Harus ditambahkan. Saya katakan tadi, kalau kita bekerja saja kita ingin supaya sesuatu yang bertambah terus. Kalau kita balikkan kepada perkara rohani, adakah itu di dalam hati kita? Terlalu banyak penghalang-penghalang yang menghalangi untuk kita maju. Apakah itu rohani ataupun jasmani. Tetapi saya percaya, saudara-saudara, kalau kita jalankan yang tadi, kita berusaha jalankan.
Saya juga berusaha menjalankan itu. Kalau kita jalankan, saudara-saudara, maka sebenarnya yang kita yakini bahwa Dia adalah Allah yang baik, Dia adalah Yesus yang luar biasa, yang dahsyat, Dia adalah segala-galanya. Masa sih perkara jasmani Dia tidak berikan kepada kita? Kalau kita sudah dahulukan Tuhan, kalau kita sudah dahulukan Dia, saudara-saudara, dan jadikan ini sebagai satu pengalaman dan pembelajaran. Kalau kita melakukannya, saudara bisa alami sendiri. Kita bisa rasakan kok, saudara-saudara, apakah saya sudah melakukan firman, apakah saya bertambah, apakah saya bertumbuh atau tidak. Saudara yang tahu, kita yang tahu dengan Tuhan. Dan nanti minggu depan kita kembali akan belajar tentang karunia, supaya kita bisa menempatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab di hari-hari ini kita perlu pembekalan rohani yang murni. Kita berdoa supaya Tuhan kiranya menolong kita semua, memberi jalan-jalannya, hikmatnya kepada kita, supaya benar-benar kita mampu mengenal Yesus secara pribadi, dan kita mampu untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, saudara. Mari kita bangkit berdiri semua. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati. Haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, segala pujian, oh Tuhan, haleluya Tuhan, glory, haleluya Yesus. Menyamamu Yesus, rumahnya Yesus, kemuliaan-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Yesus, kemuliaan, Berkati
haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Engkau mau kami meningkat Tuhan di dalam rohani. Engkau ajarkan kami Tuhan melalui kebenaran-Mu untuk kami bertambah dan bertumbuh. Olehnya Tuhan Yesus, tolong kami, penuhkan umat-Mu, penuhkan kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Gereja yang kuat, gereja yang bertumbuh adalah gereja yang dikendalikan oleh kebenaran dan kuasa. Kami anak-anak Tuhan pun harus dikendalikan oleh kebenaran dan kuasa Roh Kudus, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang militan di hari-hari ini, anak-anak Tuhan yang tangguh, anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami akan mengalami mujizat lepas mujizat dalam hidup kami, karena kami punya kebenaran dan kuasa-Mu. Kuasa-Mu yang memampukan kami melakukan kebenaran itu, sehingga Tuhan surga menanti kami, kerajaan kekal menjadi bahagian kami. Terima kasih Tuhan, kami punya pengharapan di dalam kebenaran-Mu. Kedatangan kami dalam beribadah tidak sia-sia. Kami sedang diajarkan berjalan menuju surga yang kekal. Engkau menuntun kami menuju kerajaan yang kekal dengan mengajar kami melakukan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu, terima kasih Roh Kudus. Teruslah berkarya melalui firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Teguhkan kami dengan kebenaran dan kuasa-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau dan dapat melakukan segala kebenaran-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Engkau beri hikmat bagi dia, berikan hal-hal yang baru bagi dia. Jadikan dia saluran berkat rohani bagi kami semua. Bahkan kesehatan, kekuatan Tuhan karuniakan bagi hamba-Mu. Dia boleh bertambah dan bertumbuh semakin kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami sudah terima kebenaran firman-Mu dan kami mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Mari kita sama-sama berdiri dan akhiri ibadah kita. Kita nyanyikan doa yang biasa kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan penyertaan-Mu buat ibadah yang kami sudah lakukan, dan kami yakin bahwa Engkau sudah memberkati kami semua. Hamba-hamba anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan, mereka semua diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami tetap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami,
Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, dengan bilur Yesus, sehingga kami dapat menjalani aktivitas kami bersama dengan Tuhan, dan kami yakin bahwa Engkau pasti memberkati kami. Terima kasih Bapa, kami tetap berdoa juga buat saudara-saudara kami, buat keluarga berjemaat yang tidak bersama dengan kami Bapa. Kalau mereka dalam keadaan sakit, ulurkan tangan-Mu untuk menjamah mereka. Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau tinggikan, dimuliakan di dalamnya. Bangsa, negara, pemerintah yang ada di Indonesia, kiranya Engkau terus berkemurahan buat bangsa kami ini. Pulihkan bangsa kami ini dari keterpurukan yang terjadi dan bahkan sementara terjadi diakibatkan oleh karena virus corona. Tuhan, Engkau hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua juga yang ada dipagari oleh kuasa Tuhan, terhindar dari virus ini, dan Engkau ditinggikan dan dimuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga, selamatkanlah juga bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami kembali pulang, sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan penucapan syukur, kami terima berkat-berkat rohani dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.